Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak serta ibu-ibu atau rekan-rekan semuanya dari KSO ya, kajian subuh online. Pada hari Kamis ini 9 Zulkaidah 1446 Hijriah atau 8 Mei 2025. Ya, saat ini saya selaku pembawa acara, kemudian nanti tilawah akan dibacakan oleh tadi Bapak Pramono, sudah siap dengan Quran Surat Al-Hujarat atau Surat 49 ayat 6 sampai 7. Sedang pembicara pada pagi hari ini, Alhamdulillah sudah ada yaitu Bapak Ustadz Ali Akbar. Beliau adalah Kabid Dakwah Rabitah Alawiyah Kota Malang. Nanti judul yang dipakai adalah Adab Muamalah, yaitu dalam bertetangga maupun bermedsos. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kami serahkan kepada Bapak Pramono untuk membacakan surat Al-Hujarat. Monggo Pak Pram. Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yudi'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasidun. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sadaqallahul adzim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Pramono. Langsung aja kita ke Bapak Ustadz Ali Akbar. Monggo Pak, nanti kalau masih ada kesempatan untuk tanya jawab, kalau enggak nanti kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja. Monggo Pak Ustadz Nggih, Ali Akbar. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas nggih? Jelas. Jelas. sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, baik serta barokah, dan terimalah semua amal kebaikan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, segenap para bapak dan ibu, seluruh para peserta kajian online subuh ya, atau kajian subuh online KSO, yang saya mendengar kali pertama dari beliau, yaitu Bapak Enzi, ketika kali pertama berjumpa di Masjid Ramadan Araya sekitar akhir Ramadan ketika itu. Kemudian beliau mengutarakan maksud dan tujuannya tentang kajian subuh online ini, yang ternyata ini terdiri dari para alumni nggih, alumni SMA 3 nggih. Terus nggih, SMA 3 apa 1? SMA 3. SMA 3 Tugu Kota Malang. Masya Allah. Ini ternyata kalau melihat dari usia beliau ya, maka tentunya ini sudah alumni yang sangat lama sekali ya. Maka ini merupakan bentuk dari istiqomah di jalan Allah Ta'ala. Karena memang orang itu apa namanya, istiqomah itu memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, ya, tapi mudah diucapkan. Diucapkan mudah, tapi belum tentu kemudian bisa dilakukan secara konsisten yang namanya istiqomah. Maka alhamdulillah ternyata panjenengan itu selaku para alumni SMA 3 Tugu Kota Malang itu tetap kompak bersatu dalam sebuah wadah kajian, dan saya rasa hal semacam ini patut untuk saya contoh sebagai alumni pesantren, sebagai alumni sekolah, sebagai alumni apapun, patut saya contoh untuk menjadi uswah hasanah, teladan yang baik bagi kami semuanya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, mudah-mudahan istiqomah kita ini terus berlangsung sampai kelak kita dipanggil oleh Allah, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Para alamin. ayahanda, para ibunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat pada pagi hari ini kita bisa bangun kembali, kemudian kita mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu kita beranjak ke kamar mandi, sebelum masuk mendahulukan kaki kiri kita berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita keluar kamar mandi, mendahulukan kaki sebelah kanan, seraya berdoa, Alhamdulillah alladzi adhaba anil adza wa afani, dan aktivitas yang lain hingga pada puncaknya, khususnya di pagi hari ini, yaitu kita melaksanakan kajian ilmu. Maka ada kajian ini itu yang tema yang akan kita bahas itu mengenai dua subtema.
yaitu tema besarnya adab muamalah, subtemanya adalah yaitu bertetangga dan bermedia sosial. Nah, Ibu Bapak, memang kajian tentang muamalah ini barangkali masih minim, kalau tidak dibilang tidak ada ya, tapi mungkin masih minim dibandingkan dengan kajian-kajian yang membahas tentang hal-hal yang bersifat ritual, seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Itu penting, itu hal yang sangat penting juga. Nah, tapi di sisi lain, kita kan sebagai sesama manusia, itu ada tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang disebut dengan hablun minallah. Kemudian tanggung jawab kita sebagai sesama yang disebut dengan hablun minannas. Nah, dalam kaitan hablun minannas, itu erat kaitannya dengan tema kita yaitu adab muamalah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku nate dawuh amilin nas kama tuhibbu an yu'amiluka. Amilin nas. Jadi muamalah niku Ibu Bapak itu diambil dari kata amala yu'amilu muamalatan. Kata Nabi, amilin nas kama tuhibbu an yu'amiluka. Bergaullah, berinteraksilah, bangunlah komunikasi dan hubungan sosial yang sehat, yang baik dengan sesama, sebagaimana engkau juga ingin diperlakukan dengan baik oleh sesamamu. Nah, berarti di sini ada hubungan timbal balik. Kalau kita ingin diperlakukan oleh saudara kita, sahabat kita, atau siapapun dari masyarakat di sekitar kita dengan perlakuan yang baik, maka kebaikan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita ingin menjadi atau mendapatkan tetangga yang baik. Kita ingin diperlakukan dengan baik oleh tetangga kita, oleh para netizen, oleh para warganet misalnya, maka kebaikan-kebaikan yang kita inginkan menimpa diri kita, maka kebaikan itu yang harus kita awali dari diri kita terlebih dahulu. Nah, disinilah Ibu Bapak urgensi atau pentingnya pembahasan mengenai yaitu adab muamalah. Pertama adab bertetangga, yang kedua adalah adab bermedia sosial. Oke, kita awali dari yang pertama dulu yaitu adab bertetangga. Para jamaah rahimakumullah, ada satu ungkapan dalam bahasa Arab yaitu al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Itu kalau diartikan secara tekstual ya. Al-jar qabla dar yang artinya adalah yaitu sebelum engkau memilih untuk tinggal di satu tempat, memilih tinggal di satu rumah, lihat dulu siapa tetangga kanan kiri depan belakang Anda. Nah, ungkapan ini itu menandakan tentang pentingnya eksistensi atau keberadaan tetangga dalam kehidupan sosial, khususnya dalam unit sosial terkecil kita, yaitu keluarga kita. Karena bagaimanapun juga tetangga itu adalah bagian tak terpisahkan, manakala khususnya ketika kita sedang ada hajat, sedang mengalami kedaruratan. Barangkali kita punya saudara banyak, tapi mungkin tinggalnya mencar-mencar. Ada yang di Banyuwangi, di Jakarta, di Blitar, di Surabaya, yang ketika kita membutuhkan karena satu hajat, belum tentu mereka bisa langsung bereaksi cepat. Nah, tetapi yang pertama yang kita butuhkan ketika kita ada hajat dan sebagainya, itu adalah tetangga kita. Nah, kira-kira apa iya tetangga itu bakal bantu kita kalau ada apa-apa nih. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kalau kemudian kitanya sendiri nggak baik sama mereka, kitanya sendiri bersikap tidak baik kepada tetangga, kira-kira apa nggak mau bantu nggak seperti apa? Nah, inilah Ibu Bapak rahimakumullah pentingnya tetangga sehingga dikatakan dalam pepatah Arab tadi itu al-jar qabladar ya. Pilihlah tetangga dulu sebelum engkau memilih rumah. Nah, Islam itu sangat menaruh perhatian terhadap bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. Sampai-sampai niku Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku pernah beliau niku bersumpah sampai sebanyak 3 kali. Nah, kira-kira niki lek bersumpah jangankan 3 kali, 1 kali saja itu sudah cukup untuk membuktikan keseriusan apa yang
ingin disampaikan. Apalagi ini sumpahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang hanya serius, tapi sangat-sangat dan sangat serius. 3 kali Nabi bersumpah. Nabi mengatakan, Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. 1 kali. Demi Allah tidak beriman. 1, 2 kali. Demi Allah tidak beriman. 3 kali. Qila wa man la ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ditanya, siapa wahai Rasulullah orang yang tidak beriman itu? Qala, beliau mengatakan, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Gangguan berupa ucapan, gangguan berupa tindakan melalui tangan atau kaki, dan lain sebagainya. Maka orang yang dia tinggal di satu perumahan, satu perkampungan, satu tempat, dengan tetangga kanan depan belakangnya, tetapi tidak nyaman tetangganya karena mohon maaf mungkin ucapannya itu suka ngerasani, ucapannya suka mencemooh, atau kemudian dia melakukan aksi-aksi premanisme, ya, memalak, meminta uang sambil mabuk-mabukan dan sebagainya, maka walaupun dia itu mengaku orang Islam, orang beriman, demi Allah dia belum sempurna imannya. 3 kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini Ibu Bapak menegaskan bahwa salah satu tanda kita niku beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah salah satunya adalah tidak menyakiti tetangga kita, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, baik dengan tangan atau dengan lisan. Maka di antara adab-adabnya itu apa saja? Yang pertama, mungkin kita sekarang masuk inti dari adab bertetangga. Yang pertama adalah menjaga lisan dan perbuatan agar tidak sampai menyakiti mereka. Jadi jaga lisan kita. Kalau kita merasa bahwa ucapan yang akan kita lontarkan, yang akan kita sampaikan itu masih syubhat, masih belum jelas apakah bisa menoreh luka di hatinya atau ucapannya ucapan yang baik, maka yang mana yang lebih selamat? Yang lebih selamat adalah kita tahan dulu. Sebelum kita bicara, kita bertafakur dulu, kira-kira ucapan ini ucapan yang baik atau buruk. Kalau baik, apakah bermanfaat atau tidak? Nah, baru kalau kemudian kita yakin, oh ini baik, ini manfaat, ini maslahat, ini tidak akan membuat gaduh seperti itu, baru kita sampaikan. Nah, disinilah pentingnya kita itu untuk menggunakan akal dan hati sebelum kita berucap. Karena bagaimanapun juga lisan itu kan bentuknya kecil, tapi dampaknya sangat besar. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku pernah mengaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir dengan apa? Dengan diantaranya memuliakan tetangga, yang kedua dengan berkata yang baik atau tidak. Maka orang yang mengaku panjenengan iman apa mboten ten Gusti Allah, nggih kula beriman. Panjenengan iman apa mboten dengan adanya hari akhir, nggih kula beriman. Maka diantara pembuktiannya adalah memuliakan tetangga, yang kedua berkata yang baik atau tidak. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, niki yang penting untuk kita lakukan. Nah, ini wonten setunggal kisah niki. Setunggal kisah terzamani Sayyidina Hasan Al-Basri. Zaman Hasan Al-Basri niku wonten beliau itu punya tetangga hidup satu atap, tapi beda lantai. Sayyidina Hasan itu Al-Basri itu seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Itu Nabi ini tabi'in. Kalau berjumpa dengan Nabi, itu namanya sahabat. Nah, Sayyidina Hasan Al-Basri ini punya tetangga Yahudi, orang Yahudi, berarti non Muslim, tapi beda lantai. Yang Yahudi itu tinggal di lantai 2, yang beliau itu tinggal di lantai 1 seperti itu. Kemudian ketika itu beliau itu jatuh sakit, kemudian beliau itu dijenguk oleh si Yahudi ini. Ketika beliau itu dijenguk, ya, si Yahudi itu melihat di pojok rumahnya Hasan Al-Basri itu ada seperti timba atau ember
itu untuk nalangi tetesan air. Terus dilihat loh, iki kan koyane teko jedingku iki. Teko jedingku iki banyu niki tetesan seperti itu. Terus ditanya loh, Hasan, iki kan teko teko jedingku San. Iya memang betul ini dari jeding kamu. Seperti itu. Saya tetesi, saya wadahi supaya nggak amber seperti itu. Terus ditanya, loh, sudah berapa tahun kayak gini nih, sudah berapa lama? Dia Sayyid Hasan Al-Basri mengatakan 20 tahun. Kaget. Yang Yahudi kaget, hah? 20 tahun dan kamu hanya diam saja seperti itu. Iku lek 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 aku ya wis sejak hari pertama wis protes nggih. Pemane panjenengan mungkin sejak jam pertama mungkin protes seperti itu ya. Nah, ini 20 tahun loh, Pak. Bayangkan, Bu. 20 tahun ya apa namanya tanda kutip diteror oleh tetesan air jeding gitu ya, bukan air zam-zam gitu, air jeding itu ya. Dan beliau diam 20 tahun engkau seperti itu dan hanya diam saja. Ya, maka apa jawabannya Hasan Basri? Ya, memang seperti itu. Agama menyuruh aku untuk ojo sampai menyakiti tetangga. Maka saya diam saja. Saya khawatir kalau itu saya sampaikan itu mengganggu daripada kenyamananmu sehingga saya diamkan. Saya berharap mengikuti Rasulullah SAW dalam memuliakan tetangga. Akhirnya Yahudi yang mendengar ucapannya Hasan al-Basri tentang ajaran Islam yang menyuruh setiap Muslim untuk hormat dalam sikap dan perbuatan pada tetangga, itu akhirnya menjadi simpati dengan Islam. Wa subhanallahnya beliau mendapatkan hidayah dari Allah dan saat itu juga kemudian beliau memutuskan untuk masuk agama Islam. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, ya terkadang Islam itu dipandang sebagai agama yang yang rahmatin alami itu tidak saja dari ritual yang kita lakukan, tapi juga dari aksi-aksi sosial yang kita kerjakan termasuk dalam kaitan yaitu melaksanakan adab bertetangga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, Ibu Bapak, adab bertetangga itu adalah saling tolong menolong. Oke, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku pernah dawuh kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan kepada Abu Dzar, "Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu wa ta'ahad jiranaka." Kata beliau Rasulullah kepada Abu Dzar, kalau kamu masak kuah, kuah sop, apa malah Bu? Ini ibu-ibu yang ahli ini. Kuah sop, terus rawon, ya. Habis itu rawon, sop dan sebagainya itu, maka perbanyaklah airnya. Nah, supaya apa? Bagi-bagikan kepada tetanggamu. Nah, itu kalau kita bisa melakukannya, monggo dilakukan. Ya. Jadi kalau kita masak, ya itu kan biar kan kayak istilah zaman dulu itu apa namanya ini anter-anter, ya kan anter-anter. Kadang-kadang itu biasanya menjelang puasaan, nih pas posoan, pas atik riyoyoan itu biasanya dulu itu tradisi tetangga dulu itu khususnya di perkampungan perkampungan atau di pedesaan itu saling antar-antar. Nah, ini Ibu Bapak termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW khususnya dalam konteks adab bertetangga, saling tolong menolong. Baik. Yang ketiga yaitu menjaga hak-hak tetangga. Nah, ini juga penting. Menjaga hak tetangga itu ini apa saja bentuknya. Misalnya, boten nutup dalan. Nah, niki lek wonten hajat, usahakan kalau tidak sampai sangat darurat, ojo sampai nutup dalan. Nah, niki biasanya menjelang apa niki menjelang bulan besar kan biasanya wonten kathah itu manten hajatan pernikahan, hajatan iki yang macam-macam niku. Nah, niki kalau sampai nutup dalan, ya kan? Akhirnya bukan dapat barokah, mohon maaf, dapat cacian, dapat makian, dapat laknatan. Ya kan? Mohon maaf dipisui nanti ambil orang-orang yang terganggu jalannya niki. Apalagi kita tahu khususnya niki panjenengan niki semuanya di kota mana apa mencar-mencar niki. Macam-macam Nah, niki khususnya di Kota Malang ya. Di Kota Malang niku kan kata kendaraan terus jalannya sempit. Nah, ada hajatan pernikahan ditutup jalannya. Nah, niki akhirnya para pejalan itu, para pemakai jalan kan akhirnya dia tidak nyaman untuk jalan. Ini nggak boleh berjamaah. Ya, kemudian apalagi tidak merusak kenyamanan. Ini bentuk
menjaga hak tetangga niku diantaranya tidak merusak kenyamanan. Apa itu contohnya? Lek nyetel musik, ojo geden-geden suaranya. Volumenya ojo banter-banter. Niki Pak. Oke, jadi saya mau mendengarkan musik ya. Ini soal hukum musik ya, masing-masing mungkin sudah punya pandangan masing-masing ya. Saya bicara secara umum ini tidak membahas soal musiknya ya. Jadi kalau soal musik saya kembalikan kepada keyakinan masing-masing yang mungkin sudah paham lah. Saya di sini bicara soal bertetangga, biasanya nyetel musik. Ya nggak apa-apa, yang mau nyetel musik, nyetel TV ya, tapi dengan volume yang cukup didengarkan oleh di rumah saja. Iga kadang-kadang sampai nopo cek sound segala nih, sound horeg ini. Nah, apalagi dari ini nih, ya harus itu apa orang ini, mboten sebab kula jari ini mau dimasukkan akan mendapatkan apa itu haki ya, hak apa itu dari Menkumham itu ya, dapat apa namanya khas Indonesia itu apa namanya Pak, akan mendapatkan hak cipta nopo istilah ini ten Menkumham itu Kemenkumham haki nopo istilah ini itu yang namanya budaya cek sound atau sound horeg itu. Nah ini kan ibu bapak dalam kaitan kita bertangga, oh itu nggak bagus. Ya. Nyetel musik, nyetel TV, atau nyetel apapun juga banter-banter sampai ganggu tetangga kita. Ya. Kemudian yang ketiga bentuk menjaga hak tetangga itu contohnya itu apa? Tidak memutus silaturahmi. Tidak memutus silaturahmi. Ya, alhamdulillah ya. Misalnya di tempat saya ini mungkin juga apalagi di tempatnya panjenengan itu kan sebenarnya setiap perkampungan niku ngadakan acara halal bihalal. Walaupun setahu sebisa betul apa-apa, Pak. Itu bagus sekali. Itu merupakan ajang buat kita semuanya untuk kembali merekatkan tali persaudaraan, memperkuat tali persatuan khususnya sesama tetangga. Baik. Yang keempat, menunjukkan sikap peduli. Seperti apa? Contohnya seperti like ketemu kali tetangga kita sampaikan ucapan salam, assalamualaikum. Kalau misalnya beliaunya itu non muslim, ya cukup selamat pagi Bu. Ini saya punya tetangga nih. Depan saya itu non muslim Hindu. Kemudian sebelahnya itu juga Kristen. Terus ada lagi banyak, saya ya tidak banyak sih, ini beberapa itu non muslim. Ya kita harus tetap berbuat baik. Ya. Bahkan dikatakan ibu bapak, ya kalau kita punya tetangga non muslim ya, kemudian dia itu kelaparan dan kita tahu tapi kita biarkan, kita tidak membantu, mohon maaf kita berdosa walaupun itu non muslim. Kenapa? Karena dia punya hak bertetanggaan. Hak bertetanggaan itu tidak gugur ya, tidak gugur karena status agamanya berbeda dengan kita. Tetap nih. Jadi kalau saya punya tetangga non muslim Hindu, kok kemudian saya tahu dia tuh kekurangan, dia lapar. Terus saya dalam hati atau dalam ucapan kalau kok bantu wong non muslim kok dikei wis mati yo. Terus saya dosa nih. Saya berdosa nih. Karena dia punya hak untuk saya bantu, hak sebagai tetangga saya. Walaupun non muslim, subhanallah. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, ini kita di zaman sekarang kita cok sampai membangun hubungan pertetanggaan yang dingin, yang aju tak aju. Monggo kita saring-saring guyup rukun ya, termasuk juga kita manfaatkan iku napa grup kan biasanya kan wonten grup WA perumahan, grup WA kampung, desa dan sebagainya. Nah niku kita ucapkan ucapan yang baik, doa-doa untuk memperkuat persaudaraan di dunia maya dan juga di dunia nyata. Jadi yang pertama yaitu subtema tentang adab bertetangga. Terakhir, sekarang kita masuk dalam subtema kedua yaitu adab bermedia sosial. Ini saya persingkat saja supaya ada waktu tanya jawab. Mungkin jenengan mau tanya dengan waktu yang ada, monggo nanti selama waktunya belum habis, monggo nggih. Baik, para jamaah rahimakumullah. Sekarang saya mau tanya nih, monggo dihidupkan suaranya betul napa nggih. Siapa di antara panjenengan sehingga punya media sosial? Nggak ada. Nggak ada. Jangan jangan-jangan mulai dari balita sudah punya medsos.
Ya, ada nih seorang artis itu anaknya dibuatkan medsos. Ya, ya. Ini tapi kita nggak usah niru-niru kayak gitu itu nggak usah ya. Mulai dari balita sudah punya medsos sampai kita ini sampai panjenengan siapapun yang lebih senior dari saya semuanya sudah. Memang apakah salah medsosnya? Medsosnya nggak salah Pak. Ya, karena medsos itu benda, ya benda mati atau makhluk gitu ya. Jadi medsos itu kalau boleh digambarkan itu niku seperti pisau bermata dua. Ya, bayangkan pisau bermata dua. Ya tergantung siapa yang megang. Kalau pisaunya niku, memiliki wonten ibu-ibu nggih, ada ya Ya, di antara Ya, audien ada. Kalau pisaunya di tangan ibu-ibu atau dengan panjenengan bapak-bapak juga ya di dapur. Nah niku jadi kebaikan atau jadi kemudorotan? baik. ya. Baik. Kebaikan apa kayak ngupas bawang Oh, digawe motong apa namanya wortel Timun. tomat kentang ya kemudian dimasak jadi masakan yang bermanfaat yang bergizi gitu kan buat keluarga ini kenapa karena di tangan yang tepat di tangannya orang yang baik pisaunya tapi kalau pisaunya niku di tangannya preman apalagi premannya pakai baju ormas kayak apa ini lagi rame soal ormas tak tak singgung dikit-dikit nih kayaknya. Ya, jadi di tangan ormas ngoten nggih berbaju preman berbaju ormas. Wah, ini kalau jarine wong Malang ayahap ilakes niku. Eh, bahaya bahaya sekali. Nggih. Sami kali medsos niku Pak Bu. Nggih, sami kali medsos. Jadi kan sekarang ini kan kita punya banyak pilihan media sosial. Ya. Wonten Facebook, wonten malih Instagram, TikTok. Ya, TikTok itu biasanya kayak joget-joget ya biasanya atau WhatsApp dan sebagainya. Yang pasti itu WhatsApp. Yang pasti itu sudah hampir semua HP niku ada aplikasi WhatsApp-nya. Nah, tapi Ibu Bapak rahimakumullah, tidak semua orang yang punya medsos itu tidak semuanya sadar bahwa ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat terkait dengan medsos ini. Seolah-olah medsos itu kaitannya ambil dunia tok wis. Lek wis mari dunia ini, mari medsosnya, ya wis mari nggak ada pertanggungjawaban di akhirat tidak. Baik di dunia maupun lebih-lebih di akhirat, niku media sosial kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, sampai-sampai Ibu Bapak niku ada kemarin itu saya mendengarkan apa namanya ceramahnya Ustadz Abdul Somad kalau saya tidak salah ingat ya niku beliau berbicara di hadapan para ibu-ibu khususnya ya di Batam atau di Jambi itu beliau bilang ya tidak sedikit ibu-ibu yang dia itu ibu-ibu yang baik dia sholat dia ini dia itu ya tapi ketika dia tidur sekalipun itu tetap mendapatkan dosa. Nah, padahal dia tidur loh, dia tidur. Dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak maksiat, dia tidak ya tidak ibadah juga, tapi dia tidur, dia tidak maksiat. Kok dapat dosa gimana? Ternyata foto-foto yang dipasang, diunggah di media-media sosial miliknya, yang tidak tertutup auratnya, yang terbuka auratnya, lekuk tubuhnya bisa tanda kutip dinikmati oleh orang-orang yang bukan mahramnya, itulah yang menjadi sebab mengapa sekalipun dia itu tidur, dia tetap mendapatkan dosa. Karena apa ya itu? Jadi artinya apa? Artinya media sosial itu tidak hanya pertanggungjawaban di dunia, tapi juga pertanggungjawaban di akhirat. Maka beberapa adab ketika kita bermedia sosial, berselancar di dunia maya, itu perlu kita ketahui. Karena berkata-kata zaman now, zaman sekarang itu tidak hanya lewat lisan, ya, tapi juga bisa lewat jari, ya. Jarinya juga sampai jari singlitis, jari yang kritis, ya, dalam bentuk status, komentar, atau pesan-pesan. Nah, apa saja itu adabnya? Yang pertama, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, hindari menyakiti orang lain lewat komentar, sindiran, atau status yang menyindir, yang nyinyir, maaf, yang nyinyir. Ya, hindari menyakiti orang lain lewat ujaran-ujaran sindiran-sindiran atau status-status yang nyinyir. Ya. Karena apa yang kita tulis bisa jadi menyakiti hati banyak orang tanpa kita sadari. Maka kita harus bisa memfilter
kita harus bisa mengfilter, atau kalau setidaknya kita bingung seperti apa mengfilternya, maka setidaknya kita lebih baik ucapkan doa. Ya, jazakumullah khair ya, atau barakallahu fiik, atau semoga kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah ya. Daripada misalnya kita memberikan tanggapan yang mungkin tanggapan itu semakin memanaskan suasana, lebih baik kita menjadi juru pemadam kebakaran ya. Juru pemadam kebakaran, ojo jadi juru atau tukang korek api. Tukang korek api sulut sana sulut sini, ketika api sudah membesar, membakar di mana-mana, kemudian dia kabur begitu saja, meninggalkan kebinasaan bagi sekitar. Jangan, kita hendaklah jadi tukang link yang merekatkan persaudaraan, khususnya dalam konteks kita bermedia sosial. Kalau kita tidak bisa terhindar ya dari ucapan-ucapan seperti itu, lebih baik kita langsung kita ganti dengan doa-doa yang baik yang itu bisa mendinginkan suasana. Apabila memang di satu grup, di satu media sosial itu tampak seperti ada konflik-konflik yang mulai membara. Seperti itu. Baik, yang kedua, jangan menyebarkan berita tanpa tabayun. Nah, ini sangat-sangat penting sekali, Bapak. Mungkin panjenengan masih ingat ya, kisahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Niku beliau jadi korban berita hoax. Ya, sampai kemudian Allah Ta'ala secara khusus menurunkan beberapa ayat di dalam Al-Quran itu yang menerangkan tentang kesucian salah satu istri Nabi, namanya Sayyidah Aisyah. Ini dampaknya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi Ibu Bapak mohon hati-hati kalau kita dapat link berita, link YouTube, link Facebook, link Instagram tentang satu berita, jangan mudah langsung di-share, diteruskan kemana-mana, sampai ada kadang-kadang kan penuh WA itu kan ada tulisan diteruskan berkali-kali. Nah itu jangan sampai kita menjadi pelaku penyebar berita bohong. Niki Pak Ibu Bapak termasuk salah satu dosa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti jauh kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang berdosa bila ia menyebarkan semua yang dia dengar. Pokoknya kuabes yang dia dengar dia sebar, yang dia dengar dia sebar. Ini termasuk daripada perbuatan dosa yang tidak harus, yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, Ibu Bapak, hindari debat kusir dan saling cela di kolom komentar. Nah, niki Ibu Bapak, jadi ini yang ketiga niki pengalaman saya kemarin, subhanallah. Jadi apa namanya, Pak Endri niki undang saya hari ini, niku kemarin niku saya diwaduli oleh seorang Gus itu, seorang Gus ya, ini saya ini apa namanya, itu beliau dia tanya, antum kenal nggak sama si Fulan? Saya bilang, oh ya kenal, Fulan itu bla 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 bla. Oh ya, oke, tolong ya sampaikan ke dia kalau komentar itu yang baik. Nah ini apa ya, katanya beliau ini, tolong kalau bisa ada sesepuh yang mau menasehati si Fulan ini agar tidak menampakkan kesombongan di media sosial yang kemudian dapat dibaca oleh semua orang. Nah, ini Ibu Bapak rahimakumullah. Jadi ini barusan kemarin nih hari Rabu pukul 14:58 saya di WA oleh seseorang. Jadi Ibu Bapak rahimakumullah ya, ini kita perlu dalam bermedia sosial itu untuk tidak menampakkan debat kusir atau saling celah di kolom komentar. Nah, kalau berbeda itu hal yang biasa. Tapi adab etika dalam berdiskusi tetap harus kita jaga. Yang keempat, Ibu Bapak, yaitu ojo pamer ambik ria. Lek bahasa saat ini kepolisian ini apa Ahmad ya? Flexing ya, pamer itu ya. Ya, flexing, kata anak saya itu flexing gitu. Ya, flexing, pamer ya, baik dalam bentuk foto, caption maupun unggahan-unggahan yang bisa mengundang iri atau menyakiti perasaan orang lain. Ibu Bapak, saya pernah nonton di YouTube ya, aksi-aksi kejahatan yang berawal dari media sosial. Itu kejadiannya entah saya lupa, tapi yang saya lihat itu di luar negeri ya, di luar negeri ada seorang YouTuber atau seorang yang kaya raya itu pamer
hartanya, uangnya gitu ya. Kemudian nggak lama disatroni maling, ya, hilang itu semuanya. Nah, ini kan dampak buruk ini. Iya. Jadi jangan kita seperti itu, pamer-pamer yang apa termasuk juga unggahan-unggahan yang bisa mengundang orang itu iri, lalu atau merasa orang lain itu tersakiti hatinya. Yang kelima, gunakan media sosial untuk kebaikan seperti menyebarkan ilmu. Nah, ini kayak panjenengan ini Pak. Ya, lewat aplikasi Zoom niki kan, aplikasi komunikasi niki menyebarkan ilmu, motivasi, ya, inspirasi dan dakwah yang menyejukkan. Nah, ini Ibu Bapak, saya rasa ini hal-hal yang terkait tentang adab bertetangga dan adab bermedia sosial. Ini mungkin insya Allah wonten barokah ini, mohon doanya juga saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan, begitu juga dengan kita semuanya. Semoga kita semua juga bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal Amin ya Rabbal alamin. alamin. Monggo barangkali ada yang mau tanya, monggo Ibu Bapak saya Ya, sampaikan kepada monggo Ibu. langsung aja teman-teman yang mau bertanya. Adab bertetangga dan bermedsos. Saya Mas Dwi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, saya Ya, mau tanya yang berhubungan dengan tetangga tadi. Kalau kita memberi kepada tetangga yang non-Muslim, itu diizinkan, dan sebaliknya, apakah kita terima dan boleh kita makan ya, makanan yang diberikan oleh para non-Muslim kepada kita. Matur nuwun. Betul, terima kasih. Ini memang pertanyaan yang sering sekali disampaikan oleh Bapak Ibu di mana saja dalam berbagai kesempatan ya. Jadi Ibu Bapak sama boleh ya kita menerima makanan ya. Yang kita tidak boleh itu adalah apabila kaitannya itu dengan masalah ritual. Ya. Kapan hari itu ibu saya itu punya tetangga ya, rumah ibu saya itu di daerah Sukun, itu tetangganya meninggal dunia non muslim. Terus kakak saya itu menghubungi saya, dia itu kalau memanggil saya itu Y itu Y, iki ono Bu Fulana itu meninggal dunia. Apa boleh Y? Apa aku takziah seperti itu? Katanya Mbak Fulana katanya pembantu saya pembantunya Umi saya itu katanya nggak boleh kita takziah dan sebagainya. Ayo saya jawab boleh silakan ya. Nabi Muhammad itu pernah ketika ada iringan jenazahnya orang Yahudi niku beliau berdiri terus para sahabat niku bilang ya Rasulullah itu orang Yahudi. Nabi mengatakan bukankah dia manusia. Nah niku jadi Nabi menghormati dari sisi apa kemanusiaannya. Nggih. Nah terus saya bilang ke kakak saya boleh silakan asalkan ketika nanti ada ritual-ritualnya atau mulai ada ritualnya itu keluar dulu. Kalau memang belum selesai keluar dulu. Nanti kalau sudah selesai ritualnya mau masuk lagi silakan. Jadi boleh silakan. Begitu juga dalam soal menerima makanan, boleh. Asalkan kan biasanya kan tetangga kita ini kan insya Allah gitu, apalagi di kota-kota besar kan soal sudah paham. Oh tetangga kita Muslim, ya nggak mungkin lah dia ngasih makanan yang babi kan nggak mungkin itu, ya kan? Atau misalnya kita diundang acara mereka punya acara nikahan di hotel, resepsi di hotel, kan diundang datang datang aja nggak apa-apa. Kan itu nanti ada tulisan kan apa namanya Muslim food ya kan ya Muslim food kan sudah paham lah seperti itu boleh silakan. Nah hanya saja kalau makanan yang diberikan itu kaitannya dengan hari raya mereka, nah ini yang jadi persoalan. Nah misalnya pas Natalan itu kan saat durungi Natalan tuh pas Natalan ngasih anter-anter ngoten nggih. Nah niki Ya. Ibu Bapak lebih baik dihindari. Nggih, tidak usah dikonsumsi karena memang sudah dari awal motifnya sudah diketahui motifnya untuk sebagai syukuran hari raya mereka. Nah, ini kan hari raya itu kan sudah erat kaitannya dengan masalah akidah. Nah, walaupun itu makanan gak ada kaitan dengan akidah secara langsung, tapi dia ngasih itu karena motifnya merayakan hari raya mereka. Nanti lebih baik dihindari saja, jangan sampai dikonsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami. Matur nuwun, Medan. Saya Mas Dwi. Ya, monggo. Matur nuwun Pak Ustadz. Ada dua Oke. pertanyaan nih Pak Ustadz. Yang pertama mengenai definisi tetangga Pak Ustadz.
saya pernah mendengar yang disebut dengan tetangga adalah 40 rumah ke depan, ke kiri, ke samping, dan ke belakang. Eh, yang pertanyaan saya ini sejauh mana ya waktu itu Rasulullah bisa mendefinisikan 40 rumah, padahal waktu itu kan rumah-rumah itu kan jauh ya, waktu waktu zaman Rasulullah itu, atau mungkin Hmm. mohon dikoreksi. Dan dalam saat sekarang pun jangankan 40 rumah ya, kadang-kadang tetangga sebelah aja kita juga nggak kenal. 40 rumah itu kalau di lingkungan saya, di rumah di Malang, itu bisa beda RW itu Pak Ustadz. Bahkan di sini, kebetulan saya masih di Jakarta, itu bisa beda kelurahan itu Pak Ustadz. Hmm. Terus yang kedua, mengenai ini Pak Ustadz, sekarang ini kan banyak sekali perumahan-perumahan itu kan anu ya, ditutup tempatnya sehingga kita susah untuk akses untuk pergi ke satu tempat. Padahal itu sangat penting untuk menghindari misalnya untuk kemacetan, untuk jalan alternatif dan sebagainya. Dan juga yang kedua mengenai polusi tidur. Polusi tidur itu kan kadang-kadang kan tidak nyaman sekali ya kalau misalnya dalam satu jalan itu dalam 5 meter ada polusi tidur. Kemudian polisi turunnya juga dibangun dengan konstruksi yang tidak nyaman sama sekali. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, baik, terima kasih Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang apa namanya? Dalam kaitan tadi pertanyaan tetangga itu tadi beliau menyebutkan pernah mendengar bahwa ada definisi tetangga itu adalah orang yang tinggal 40 rumah ke segala arah ya. Berarti kan 40 rumah di depan, belakang, kanan dan kiri ya. Tapi Ibu Bapak rahimakumullah, di sini memang kita ada, saya sampaikan di sini beberapa definisi dan pandangan ulama tentang tetangga. Nah, di sini Ibu Bapak rahimakumullah, di sini saya kutip daripada ungkapannya Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, beliau, kenapa saya mengutip Imam Nawawi? Karena saya rasa kutipan dari beliau ini, saya rasa insya Allah yang lebih relevan dan sangat fleksibel. Apa itu? Beliau menyatakan bahwa batasan tetangga itu bisa ditentukan dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan atau uruf ya. Bahasanya itu uruf atau kebiasaan. Artinya apa? Siapa saja yang secara umum dianggap tetangga oleh masyarakat, maka termasuk dalam cakupan hukum-hukum tentang tetangga. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kehidupan kontekstual kita di Indonesia. Itu biasanya diwadahi apa tetangga itu, Pak? Bu? RT. Lewat RT ya, berarti cukup RT saja, ngoten mawon. Lek RW segala ya nggak apa-apa. Misalnya kita betul-betul sangat semangat nih dalam melaksanakan hak bertetangga sampai RW itu bahkan mungkin sampai kecamatan barangkali, satu kelurahan barangkali, karena satu kelurahan, tapi yang lebih relevan ya dalam kehidupan modern zaman sekarang itu kita bisa mengikuti pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu mengarang banyak kitab, salah satunya niku kitab Al-Adhkar, kitab yang berisi zikir-zikir kepada Allah. Nah, niku beliau itu mengatakan seperti itu. Jadi siapapun yang dianggap secara kebiasaan sebagai tetangga ya oleh masyarakat, maka itulah yang termasuk cakupan hukum-hukum tentang hak-hak bertetangga. Itu RT saja. Nah, ini pertanyaan jenengan itu juga disinggung oleh seorang tetangga saya ketika hari lalu utang puluh rek wake nih yo sopo wae gak kenal aku kata dia gitu. Itu saya bilang iya, tapi secara umum ya kita kan ada wadah RT, yaitu saja kita fokus di RT saja sebagai melaksanakan hak tetangga. Baik para jamaah rahimakumullah. Jadi dalam tadi yang jenengan itu ya tanya soal penutupan jalan, akses jalan, ada polisi tidur, ada portal-portal yang ditutup, ngoten nggih. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, kita di sini kalau menjawab itu kita jawab dulu dari sudut maslahat dan mudarat serta prinsip
hak tetangga dan larangan menyakiti sesama. Nggih. Yang pertama, rahimakumullah, yang pertama, nggih, prinsipnya niku yang pertama adalah yaitu kita prinsipnya tidak menyakiti tetangga. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, ada kaidah fikih tidak sampai membahayakan dan tidak sampai dibahayakan. La dororo wala dhiro. Islam niku melarang perbuatan yang merugikan orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Nah, kalau portal yang ditutup hanya karena kepentingan sepihak, padahal ada jalan tengah seperti security, penjagaan, atau jam buka tutup tertentu, maka tindakan itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Nah, pripun solusi ini? Nah, ini Bu, Pak, ini solusi yang ditawarkan dalam Islam itu yang pertama mengedepankan musyawarah dengan warga sekitar. Nah, ini para pemangku kebijakan, mungkin Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, bahkan sampai Bapak Camat itu harus duduk satu meja dengan perwakilan-perwakilan yang ada, tokoh masyarakat sekitar, tokoh agama, mengedepankan musyawarah. Yang kedua, mencari alternatif. Barangkali portal itu ditutup karena mungkin di tempat itu sering terjadi tindakan-tindakan kriminal, perampokan atau pencurian, kemalingan dan sebagainya, sehingga ayo kita cari alternatif, misalnya penjagaan bergilir. Lek biyen niku napa istilah niku? Pos ronda nggih. Pos ronda bergilir, kalau sekarang sudah nggak, hampir sekarang sudah nggak ada ya, karena sekarang sudah ada security seperti itu, atau penggunaan portal otomatis. Jadi misalnya dalam perumahan yang modern ya seperti itu. Yang ketiga, solusi Islami adalah menghindari tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menodai ukhuwah Islamiyah. Jadi tadi yang panjenengan yang bertanya, ya ini Pak, Bu, kalau memang ada seperti itu, gitu, ada portal mau ditutup, ada penutupan jalan, polisi dan sebagainya, kedepankan musyawarah. Dan sebagai Pak RT, Pak RW, sampai kemudian bertindak tanpa meminta pendapat dari masyarakat. Nah, dulu di perumahan saya, Ibu Bapak, itu juga pernah di grup, itu Pak RT-nya, itu punya usulan ngasih polisi tidur, karena karena ada beberapa warga itu yang kalau sudah motoran tuh banter-banter, padahal ini perumahan seperti itu. Akhirnya musyawarah dulu, ditemukanlah kemudian solusi dan sebagainya. Nah, itulah, jadi ya itu solusi saya seperti itu, menggunakan musyawarah, mencari alternatif dan menghindari tindakan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Pak B, Ada lagi Mas Hendri? cukup saya kira Pak Ustadz juga ada keperluan. Saya catat RT RW dukuh. Kalau di Jogja itu ada RT, ada dukuh, ada RT RW ke dukuh dulu, Pak. Jadi luwih panjang jalannya. Kakak saya juga di Jogja juga, kakak saya yang di Jadi Jogja. ada RT RW, terus baru ke dukuh, baru ke kelurahan. Iya. Itu kalau urusan di Jogja. Monggo kalau ada lagi, masih ada waktu. Oh, Mas Kiswanto. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sekedar info saja ya bahwa masalah polisi tidur itu mungkin karena kita kurang tahu aja ya, termasuk yang bikin ya, karena ada syaratnya. Ada syarat tinggi, ada syarat sudutnya, ada syarat jaraknya, ada syarat penerangannya, rambu-rambunya, dan lain-lainnya. Dan ada izin dari wali kota kalau nggak salah. Iya. Tapi sekarang kan diterabas semua sama orang-orang itu. Supaya orang ngebut biasa. Genjut. Jadi Wah, tobat. betul. Jadi memang polisi tidur niku sah dan dibolehkan jika memenuhi tujuan keselamatan sesuai standar dan tidak merugikan orang lain. Kisami nggih kali ten niku depane Unmer. Nah niki depane Unmer Kota Malang niku kapan bulan itu ada polisi tidur, ternyata itu dipasang sepihak
tidak memenuhi unsur keselamatan standar dan banyak yang jatuh, banyak yang Kecelakaan. jatuh seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Akhirnya dibongkar setelah viral di media sosial. Jadi no viral, no justice gitu ya. Jadi akhirnya dibongkar seperti itu. Jadi pemasangan tanpa izin atau dengan ukuran berlebihan itu termasuk kezaliman. Betul kata penjenengan tadi itu. Jadi memang harus itu sah, nggak apa-apa, tapi harus memenuhi tujuan Sesuai. keselamatan sesuai standar dan tidak merugikan orang lain. Iya. Oh, Pak Edi gitu. Jadi ya, kalau ketinggian, tapi kalau di dalam perumahan itu susah, Pak. Iya, Kayak perumahan Gria Santa itu juga banyak itu. iya, Karena adik biasa saya di iya, sana betul. itu. Berlaku di Iya, perumahan iya. juga nggak ya? Nah, itu aturannya masuk di perumahan gimana? Atau itu hanya jalan-jalan yang Utama umum? aja. Harusnya sama. Ya. Karena kalau ketinggian kan mobil sing cendek glodakan terus nyempet. Betul. Ya. Dan jaraknya itu kadang-kadang 5 Jaraknya meter, terlalu 2 dekat. meter itu sudah ada tuh. Iya, alasannya ben ra ngebut. Sing ngebut kan cah nom-nom itu, misalnya di SMA, nah apa. Tapi yang Loh, gontek depan itu, rumah saya ya, itu maksudnya tetangga depan rumah saya, cucunya lahir di mobil gara-gara kesedok polisi tidur. Istrinya anaknya mau dibawa ke rumah sakit pakai mobil, kejedok polisi tidur, jadi lahir di mobil. malah lahir di mobil. Walah. Iya, kan itu jadi merepotkan, loh. Iya, yang 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 juga zolim itu. Namanya jadi portal nanti anaknya. Iya, jadi portal anaknya. Ya, tapi menurut Indonesia kan polisi yang paling apa ya, paling baik di Indonesia itu hanya Pak Kapolri Hugeng sama polisi tidur dan patung polisi. Menurut Gus Dur itu polisi-polisi yang paling baik. Kata Gus Dur ya. Pak, Pak Dwi, Pak Ustadz udah mau perlu itu. Oh, nggih. Ya, Baca. waktunya udah. Monggo Pak Ustadz langsung kalau di doa aja kita teman-teman Iya. kita yang mungkin ada yang sakit ya mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan yang sehat tambah sehat Pak dan Amin, supaya amin, amin. kajian ini tetap bisa berjalan sehingga silaturahim kita tetap jalan. Monggo Pak Amin. Ustadz. Oke. Itu matur suwun Pak Dwi, Pak Endri dan segenap para rawuh, para jamaah majelis kajian subuh online. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, kepada saya untuk bisa berbagi dengan panjenengan semuanya. Kita berdoa kepada Allah dengan segala hajat yang ada pada diri kita masing-masing, termasuk apabila ada yang sakit di antara kita umat Islam, khususnya di Palestina. Ya semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Allah berikan kesembuhan zahir dan batin. Begitu juga apabila ada di antara kita yang akan berangkat haji tahun ini, mungkin keluarganya, mungkin temannya, kawannya, saudaranya, itu siapapun. Ya semoga para jamaah haji kita itu diberi kelancaran oleh Allah selama dalam perjalanan hingga pulang kembali ke tanah air, dijadikan hajinya sebagai haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga apabila anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang mengikuti ujian sekolah, ujian madrasah, ujian kampus dan sebagainya, semoga diberi ilmu yang manfaat dan barokah ala hadhihi dunya wa dunya salihah wa la mana wa asatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nggih. Matur nuwun Pak Ustadz Ali Akbar. Untuk teman-teman, mari kita tutup kajian subuh online ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله